Selamat malam Bapak Ibu Saudara. Mari sama-sama malam hari ini kita siapkan hati kita buat kita ini mengalami lawatan dan jamaan Tuhan. Saya percaya dimanapun saudara berada, rekan-rekan yang ada di tempat ini bersama-sama dengan kami malam ini, juga saudara yang ada di rumah. Waktu kita menyanyi, menyembah Tuhan dengan segenap hati, Tuhan itu hadir. Tuhan melawat setiap kita. Ada kekuatan yang baru Tuhan sediakan buat setiap kita. Amin. Haleluya. Mari kita pujikan, hatiku mau menyembah-Mu Tuhan. Hatiku mau menyembah-Mu, jiwaku merindukan Yesus. Hanya Kau Tuhan dan Rajaku, ku sembah
kasih buat kesetiaan-Mu, terima kasih buat anugerah-Mu Tuhan. Ya lama syakini ya lama. Kalau kami boleh datang bukan karena kuat, bukan karena gagah, tapi karena anugerah-Mu Tuhan. Karena anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Kami naikkan syukur. Engkau baik, Engkau baik. Oh, naikkan syukur, terima kasih. Hambanya yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbanan-Mu, Maha mulia dan terindah Kau Biar malam ini menjadi malam yang terindah buat Engkau ya Bapa. Kasih-Mu, anugerah-Mu yang limpah dan nyata buat kami. Kami bersyukur kesempatan yang Tuhan masih beri buat kami. Kami memuji, kami menyembah, mengagungkan dan meninggikan nama-Mu ya Tuhan. Kami tahu bukan karena kekuatan, kepandaian ataupun kekayaan kami, tapi semata-mata karena kasih karunia Tuhan yang limpah buat kami semua. Kami berdoa, Engkau yang melawat, menjamah, memulihkan, menyembuhkan, menguatkan hati dan iman kami tetap percaya, setia kepada Tuhan selama-lamanya. Apapun masalah kami, kami percaya Engkau Bapa yang pelihara, Bapa yang peduli dan mengerti setiap masalah kehidupan kami. Sampaikan pesan firman-Mu buat kami malam ini Tuhan. Kami butuh, kami haus akan firman-Mu yang sanggup mengubahkan setiap kehidupan kami. Basuh kami dengan darah-Mu yang kudus. Segala pujian, hormat, kemuliaan, sanjungan, pengagungan kami kembalikan ke hadapan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya diberkati Tuhan katakan sama-sama. Amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang kasih Tuhan Yesus Kristus. Shalom, shalom. Bagaimana kabar kita? Haleluya, pasti luar biasa sebab kita punya Allah yang luar biasa buat kita semua. Mari sama-sama saya mengajak kita membuka di dalam Alkitab kita, di dalam kitab Mazmur pasal 116 ayat yang ke-12 sampai ayatnya yang ke-14. Mazmur pasal 116
ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-14. Kita akan sama-sama merenungkan apa yang Tuhan sampaikan buat kita lewat firman-Nya ini. Saya mengajak kita akan sama-sama baca Mazmur pasal 116 ayat yang ke-12, 13, dan ayatnya yang ke-14. 1, 2, 3. Bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebajikannya kepadaku? Aku akan mengangkat piala keselamatan dan akan menyerukan nama Tuhan. Akan membayar nasarku kepada Tuhan di depan seluruh umat-Nya. Saya berikan tema atau judul firman Tuhan pada malam hari ini, membalas cinta kasih Tuhan. Nah, ayat ini diawali dengan satu pertanyaan yang diajukan oleh pemazmur, baik kepada dirinya sendiri juga kepada Tuhan. Dia bertanya, bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebajikannya kepadaku? Di dalam terjemahan lama, firman Tuhan katakan di ayat yang ke-12 ini, apakah dapat kupersembahkan kepada Tuhan akan membalas segala kebajikannya akan daku. Ini satu pertanyaan yang bukan lagi meminta sesuatu kepada Tuhan, mendapatkan sesuatu dari Tuhan, tapi satu ungkapan hati yang keluar dari cinta yang begitu dalam kepada Tuhan. Bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebajikannya kepadaku? Hari-hari ini, Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ada begitu banyak masalah-masalah yang datang silih berganti, bertubi-tubi datang dalam kehidupan kita. Hari-hari ini saya dapatkan WA, SMS, mohon dukungan doa, masalah kesehatan, masalah ekonomi, masalah keuangan, masalah rumah tangga, masalah keluarga. Mereka berkata, saya tidak kuat lagi Pak, saya mau lepaskan saja. Begitu berat masalah yang ada. Cuma dua pilihan, tetap kokoh atau roboh. Tetap terbang atau tumbang, jadi pemenang atau jadi pecundang. Nah, di tengah-tengah masalah, kesesakan yang kita hadapi, satu perenungan yang Tuhan ingatkan buat kita semua, bagaimana kita akan membalas cinta kasih Tuhan itu dalam hidup kita. Kalau kita merenungkan apa yang Tuhan sudah beri buat hidup kita itu jauh luar biasa dibanding apa yang dapat kita persembahkan kepada Tuhan. Pujian katakan terlalu banyak yang Tuhan sudah beri dalam hidup kita. Pernahkah kita merenungkan hari-hari ini bahwa Tuhan mau di tengah-tengah kesesakan goncangan yang sedang terjadi, virus corona yang masih melanda, apakah kita juga melihat, mengingat, dan belajar membalas cinta kasih Tuhan dalam hidup kita? Nah, ada 3 pesan penting yang Tuhan ingin sampaikan buat kita, buat saya, buat gerejanya, buat umatnya. Di hari-hari yang terakhir, sebelum Tuhan datang untuk kali yang kedua. Yang pertama yaitu, jadilah kuat. Rasul Paulus katakan, ayat hafalan kita Efesus pasal yang ke-6 ayat yang ke-10. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Hari-hari ini iblis bekerja begitu rupa dengan segala macam cara dan upaya untuk menjatuhkan siapa saja, hamba-hamba Tuhan, umatnya, gerejanya, yang mau bangkit jadi sasaran iblis. Nah, Tuhan tahu
Oleh sebab itu Tuhan mau mengingatkan buat kita semua sebagai umatnya, sebagai gerejanya, supaya kita ini menjadi kuat, tetap kuat di dalam Tuhan. Coba lihat di dalam Ibrani pasal yang ke-10, ayat yang ke-38 dan ayat yang ke-39. Ibrani pasal yang ke-10 ayat yang 38 dan 39. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman, dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Tetapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa, tetapi orang-orang yang percaya dan yang beroleh hidup. Di Facebook saya melihat ada seorang ibu-ibu, dia bergumul, dia berdoa buat suaminya yang cuci darah 1 minggu 2 kali. Dia minta belas kasihan Tuhan, supaya Tuhan jamah suaminya, supaya Tuhan sembuhkan suaminya. Dia sampaikan ungkapan hatinya yang begitu sesak, pedih, berat beban hidupnya. Sampai muncul di-upload di satu waktu beberapa hari yang lalu, suaminya dipanggil pulang oleh Tuhan, kembali ke rumah Bapa di surga. Saya bisa merasakan apa yang dialami oleh ibu ini, yang dulu juga sekolah Alkitab sebagai hamba Tuhan. Dia mengalami satu goncangan yang ada, tapi luar biasa, ibu ini tetap kuat di dalam Tuhan. Ketika Tuhan berkata, jadilah kita kuat, Tuhan ingatkan buat kita supaya kita sadar, jangan sombong. Kekuatan kita ini datangnya dari Tuhan. 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat yang ke-12, Paulus berkata, sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Tidak ada satupun dari kita manusia yang kebal dengan apa yang namanya dosa. Masalah harta, tahta, wanita, pria itu biasa. Hari-hari ini menggoncangkan hamba-hamba Tuhan. Kalau mereka tidak kuat di dalam Tuhan, siapapun juga, dia bisa roboh, dia bisa tumbang, meninggalkan Tuhan, mengundurkan diri, imannya kepada Tuhan. Satu statement yang bagus yang saya tulis, kesuksesan sering disusul dengan keangkuhan, sedang keangkuhan berujung kehancuran. Oleh sebab itu Tuhan ingatkan buat kita jangan sombong, sadar siapa kita. Kita bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa tanpa Tuhan yang menopang hidup kita. Barang siapa mau bermegah, kata firman Tuhan, hendaklah ia bermegah karena ia memahami dan mengenal aku, Allah yang memberikan kasih keadilan buat kita semua. Pertanyaan yang jadi perenungan buat kita semua, bagaimana dengan kondisi iman kita saat ini? Apakah kita tetap teguh? Apakah kita tetap kuat? Ataukah iman kita goncang melihat situasi, kondisi, keadaan, persoalan, sakit, penyakit yang belum kunjung sembuh? Yang pertama, jadilah kuat. Dan yang kedua, pesan Tuhan buat kita sebagai ungkapan kita membalas cinta kasih Tuhan. Satu tema yang seringkali kita dengar, jadilah taat. Dibolak-balik, dibaca dari depan belakang, belakang ke depan, sama. T-A-A-T, taat. Mudah diucapkan, tapi kalau kita mau jujur, butuh satu komitmen yang dahsyat, yang luar biasa, untuk kita tetap taat kepada Tuhan. Tuhan Yesus berkata di dalam Yohanes 4 ayat yang ke-34, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Tubuh kita butuh makanan. Makanan yang kita butuhkan buat tubuh kita bukan sewaktu-waktu, tapi setiap saat kita konsumsi
buat kebutuhan tubuh kita. Tapi makanan Tuhan Yesus, di antara makanan-makanan yang ada, Tuhan berkata, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Tuhan berhadapkan buat kita semua berkat dan kutuk, kehidupan dan kematian. Lalu Tuhan sampaikan, pilihlah kehidupan supaya baik keadaanmu dan keturunanmu. Kenapa Tuhan sampaikan, berikan satu pilihan buat kita? Sebab Tuhan menghargai yang namanya kehendak bebas buat kita. Kalau malam ini kita ada di tempat ini mengikuti doa malam lawatan, itu pilihan dan keputusan Bapak Ibu malam ini. Sebetulnya ada banyak tawaran, banyak pilihan yang bisa kita ambil, yang membuat kita tidak ada di tempat ini. Tapi kita bersyukur, saya bersyukur Bapak Ibu mengambil satu pilihan. Pilihan yang tepat, pilihan untuk taat apa yang Tuhan sampaikan buat kita. Taat itu kunci berkat. Setiap kali janji Tuhan diberikan buat kita, diawali dengan yang namanya perintah. Kisah tentang 10 orang kusta memberkati hidup saya. Ketika mereka minta belas kasihan kepada Tuhan Yesus. Lalu Tuhan Yesus kasih perintah. Lain dengan kisah-kisah yang ada di Injil Matius, Markus. Tuhan Yesus langsung menjamah orang yang kusta itu. Lalu berkata, jadilah engkau tahir. Tapi dalam kisah 10 orang kusta, Tuhan Yesus tidak langsung mentahirkan orang yang kusta itu. Tapi memberikan satu perintah yang secara logika enggak masuk akal. Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada para imam. Tapi 10 orang kusta itu, dia taat. Dia berjalan menuju kepada imam-imam. Dan Alkitab mencatat sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Beranikah kita berkata di tengah-tengah masalah kondisi yang sedang terjadi, kesesakan, sakit penyakit yang kita alami, Tuhan, aku mau tetap taat. Sekalipun banyak masukan supaya saya mencari pertolongan yang lain. Beranikah kita berkata, aku mau taat kepada Tuhan. Percaya dengan apa yang Tuhan katakan. Bukan percaya apa yang iblis dan dunia katakan. Kembali bahwa keputusan dan pilihan itu ada di tangan kita. Di dalam Mazmur pasal 16 ayat yang ke-11. Mazmur pasal 16 ayat yang ke-11. Firman Tuhan katakan, engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah. Di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Tuhan memberitahukan kepada kita jalan kehidupan. Engkau menyediakan hidangan di hadapan lawanku. Tuhan menyediakannya buat kita. Pilihan, keputusan ada di tangan kita. Kita mau taat, bergerak, menikmati hidangan yang Tuhan sediakan buat kita atau tidak. Itu kita yang menentukan. Tapi Tuhan sampaikan buat kita semua. Ketika kita taat dengan apa yang Tuhan perintahkan buat kita. Kita akan menikmati, mengalami, mengecap, dan melihat kebaikan Tuhan. Kita berkata, Tuhan, aku mau belajar untuk membalas cinta kasih Tuhan. Sebetulnya kalau istilah memberikan, kalau menurut saya Bapak Ibu itu kurang tepat. Sebab apa yang kita punya itu milik Tuhan. Harta kita bahkan nyawa kita itu milik Tuhan.
Bahkan yang mengatakan nyawa itu titipan Tuhan, milik Tuhan. Hidup dan mati kita milik Tuhan. Sebetulnya kita bukan membalas, memberikan, tapi mengembalikan apa yang jadi milik Tuhan. Masalah perpuluhan dikatakan kita mengembalikan, sebab itu milik Tuhan. Tuhan mengingatkan kembali dalam hidup kita semua, ayo kita ini taat dengan apa yang Tuhan sampaikan buat kita umatnya. Taat itu kunci berkat. Pak, zaman saiki Pak, zaman sekarang yang penting itu duit katanya. Duit itu DUIT, itu singkatan. Ada seorang batuan katakan D-nya itu doa, U-nya itu usaha, I-nya itu iman, T-nya itu taat. Ketika Tuhan perintahkan kita pergi, kita taat untuk pergi. Yunus diperintahkan oleh Tuhan pergi ke Niniwe, tapi Yunus tidak taat. Dia jauh pergi ke Tarsis, ke Yafo. Ketika Tuhan Yesus ketemu dengan orang yang lumpuh 38 tahun lamanya. Lalu Tuhan Yesus bertanya, maukah engkau sembuh? Orang yang lumpuh itu menjawab, Tuhan, gak ada orang lain yang menolong aku ketika airnya mulai bergoncang. Saat aku mau masuk ke dalamnya, orang lain sudah mendahului aku. 38 tahun lamanya saya bisa ikut memahami, merasakan apa yang dialami orang yang lumpuh 38 tahun lamanya. Papa saya 2 tahun lumpuh, saya bisa merasakan kepedihan, kesesakan, kepenatan. Mengalami kondisi seperti itu. Ini 38 tahun lamanya. Lalu Tuhan Yesus berkata, bangunlah, angkatlah tilammu, dan berjalanlah. Kalau orang yang lumpuh ini tidak taat dengan apa yang Tuhan perintahkan, bangun, angkat tilammu dan berjalanlah. Saya percaya mujizat tidak terjadi. Tapi orang ini dia taat, dia bangun, dia angkat tilam, dia berjalan. Mujizat Tuhan dinyatakan. Seringkali kita berkata, tidak satu pun yang mustahil bagi Tuhan, juga bagi kita yang percaya. Bicara tentang percaya, bicara tentang iman, keyakinan, gampang kita ucapkan, tapi prakteknya butuh hati yang melekat, hati yang mengenal siapa Tuhan kita. Jadilah taat. Dan pesan Tuhan yang ketiga buat kita semua, membalas cinta kasih Tuhan buat kita gerejanya di akhir zaman ini. Yang ketiga, yang terakhir, jadilah berkat. Tuhan Yesus berkata di dalam Matius pasal yang kelima, yang ke-16, hendaklah terangmu bercahaya di depan semua orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Jadilah berkat. Pepatah katakan, gajah mati meninggalkan gading, harimau mati meninggalkan belang, manusia mati meninggalkan nama. Nama yang bagaimana? Nama yang baik. Hidup kita akan menjadi cerita setelah kita tiada. Jadilah cerita yang baik selagi kita masih ada. Seringkali kita mendengar satu kata, integritas. Nah, satu kisah yang bagus sekali, di dalam Lukas pasal yang ke-10, ayat yang ke-30 sampai ayat yang ke-35, kisah tentang seorang Samaria yang baik hati. Lukas pasal yang ke-10 ayat yang ke-30 sampai ayat yang ke-35, saya akan baca buat kita semua, demikian firman Tuhan. Jawab Yesus, adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya
dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu, ia melihat orang itu tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu, ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datanglah seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu, dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu, katanya, rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali. Nyata kata integritas itu punya pengertian melakukan hal yang baik, bahkan sekalipun tidak dilihat orang. Paulus berkata dalam Kolose pasal yang ketiga yang 23, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah seperti untuk Tuhan, bukan seperti untuk manusia. Nah, kisah tentang orang yang Samaria yang baik hati ini mengingatkan, mengajar buat kita untuk kita melakukan hal yang baik sekalipun tidak ada yang melihatnya. Seorang imam melihat, Alkitab mencatat, dia melewatinya dari seberang. Yang kedua orang Lewi melihat hal yang sama, orang yang dirampok habis-habisan, setengah mati kondisinya. Alkitab juga mencatat ia melewatinya dari seberang. Tapi orang Samaria yang baik hati ini, hatinya tergerak oleh belas kasihan, dia menolong. Satu pertanyaan, kenapa imam dan orang Lewi ini, dia melewati dari seberang, tidak menolong orang yang membutuhkan pertolongan? Dari sekian banyak jawaban, ada salah satu jawaban, sebab tempat itu sepi. Kalau tempat itu sepi, tidak ada orang. Kalau dia melakukan pertolongan, dia menolong orang yang dirampok itu, karena tidak ada orang yang melihat, tidak dapatkan pujian. Tapi orang Samaria yang baik hati ini, sekalipun tidak ada yang melihatnya, dia melakukannya. Itu yang namanya integritas. Abraham juga memberikan contoh teladan buat kita tentang integritas. Melakukan hal yang baik sekalipun tidak ada yang melihatnya. Kalau kita melakukan sesuatu untuk mendapatkan pujian dari manusia, kita mendapatkan apa yang manusia punya. Tapi kalau kita melakukannya dengan motivasi menyenangkan, menyukakan hati Tuhan, fasilitas surgawi, apa yang Bapa punya, disiapkan, dilimpahkan buat hidup kita, umatnya. Jadilah berkat. Hari-hari ini banyak jiwa-jiwa yang membutuhkan kasih Tuhan. Di WA, di upload, bagaimana mereka yang belum percaya kepada Tuhan dijamah Tuhan, diselamatkan, dibaptis, nama Tuhan yang dipermuliakan. Apakah kita ikut tergerak, juga bergerak, meresponi apa yang Tuhan rindukan terjadi buat kita, gerejanya. Bapak Ibu yang kasih Tuhan Yesus Kristus, ini saatnya kita berkata, Tuhan, biar lewat hidupku, lewat perkataanku, lewat pikiranku, perbuatanku, orang boleh melihat, menyaksikan bahwa Allah yang kita sembah, Allah yang kita punya, Allah yang kita percaya, dan Allah yang kita layani, Dia Allah yang hidup, Dia Allah yang dahsyat. Mereka tertarik dengan yang namanya kekristenan. Nah, Tuhan mau pakai kita semua gerejanya. Tuhan mau pakai setiap kita umatnya untuk kita tergerak, bergerak. Bangkitlah
menjadi teranglah. Tempalah mata bajakmu dan ayunkanlah sabit. Tuaian memang banyak, tapi pekerja sedikit. Jangan terlambat. Katakan kepada Tuhan, Tuhan, aku mau tetap cinta. Aku mau tetap setia kepada Tuhan. Hendaklah engkau setia sampai mati. Dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Ini kesempatan buat kita selagi kita masih ada. Nafas kehidupan yang Tuhan masih percayakan buat kita. Agar kita lakukan yang terbaik. Dengan apa yang kita bisa, dengan segala yang kita punya dan kita mulai dari sekarang ini. Jangan terlambat. Tuhan mengasihi kita semua. Amin. Amin. Mari saya mengajak kita angkat pujian ini. Ku mau cinta, ku mau setia. Biar pujian ini jadi perenungan buat kita semua. Betapa banyak kasih yang Tuhan sudah nyatakan buat kita. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Mari kita angkat pujian dengan hati yang mengasihi Dia. Haleluya. Ku tetap cinta. Makasih. Ku tetap setia. Walau badai datang menerpa, ku tetap cinta. Ini janji, ini komitmen kami Ku Bapa. tetap setia. Kami mau tetap setia. Ku tetap setia. Walau topan datang menerpa, ku tetap setia. Mari kau yang mengasihi Tuhan, angkat tangan kanan kita katakan, terlalu banyak Tuhan. Yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku, biar ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Sekali katakan, ku tetap Ku cinta. tetap cinta. Kami mau tetap cinta. Ku tetap cinta. Amin. Walau badai datang menerpa, ku tetap cinta. Kami mau tetap setia Tuhan sampai akhir hidup kami. Tetap setia. Terima kasih Bapa. Ku tetap setia. Walau topan datang menerpa, ku tetap setia. Di pengakuan kami Tuhan. Terlalu banyak
kasih untuk firman yang kami dengar malam hari ini Tuhan. Biar ini menjadi pesan yang hidup buat setiap kami pribadi, lepas pribadi, mendengarkan firman-Mu di tengah keadaan yang sulit, di tengah goncangan, di tengah situasi yang seperti ini. Biarlah Tuhan kami tetap berpegang kepada firman-Mu supaya kami tetap menjadi kuat Tuhan, berdiri teguh di dalam Tuhan, sebab kami tahu kekuatan kami berasal daripada Tuhan sendiri yang terus tinggal di dalam kami, bersama kami, menyertai kami, yang membuat kami tidak akan pernah goyah. Kami berdoa Tuhan, jikalau ada umat-Mu yang saat ini sedang menghadapi situasi sulit dan sedang mengalami kelemahan dalam imannya, kami berdoa Tuhan, biar Engkau yang menjamah pribadi lepas pribadi Tuhan, biarlah Roh Kudus yang mengurapi kembali, memberikan kekuatan yang baru supaya matanya tetap tertuju kepada Tuhan. Tuhan, biar umat-Mu tidak ada yang menjadi orang yang mengundurkan diri dan binasa, tetapi umat-Mu tetap percaya teguh di dalam Tuhan, dan biarlah umat-Mu Tuhan memperoleh upah apa yang Tuhan janjikan. Kami juga berdoa, biar Tuhan di tengah keadaan situasi apapun, kami tidak terpancing hati kami untuk kami tidak taat kepada Tuhan, tetapi biar hati kami tetap percaya pada janji Tuhan, hati kami tetap percaya kepada firman Tuhan, sehingga kami mau tetap taat dalam keadaan situasi sulit apapun juga. Kami menyerahkan Tuhan hidup kami umat-Mu Tuhan. Biarlah kami boleh menyenangkan hati-Mu. Apa yang kami lakukan sekalipun itu bercucuran air mata, tetapi satu tanda ketaatan kami bahwa kami mengasihi Tuhan lebih dari apapun. Mengasihi Tuhan lebih dari diri sendiri. Mengasihi Tuhan lebih dari harta. Mengasihi Tuhan lebih dari apapun. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur kepadamu. Kami juga berdoa, biarlah saat ini Tuhan, kalau Engkau melihat setiap anak-anak-Mu Tuhan, biarlah Engkau menuntun kami untuk tetap setia melakukan berbuat baik Tuhan. Berbuat baik Tuhan, dalam situasi yang kurang baik, tetapi kami tetap setia untuk melakukannya. Sebab kami mengasihi-Mu, kami mau taat kepada Tuhan. Terima kasih, pakailah setiap kami umat-Mu dimanapun kami berada, kami boleh menjadi berkat bagi orang lain. Mari Bapak Ibu Saudara, saat ini kita akan sama-sama berdoa. Pribadi lepas pribadi kita mau naikkan doa kita ke hadapan Tuhan. Kita mau tetap percaya kepada Tuhan. Dalam keadaan situasi apapun, jangan ada yang putus asa, jangan ada seorang pun yang lemah, jangan ada seorang pun kita ini yang kita tidak melakukan firman Tuhan. Mari kita sama-sama kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan, Kau melihat setiap anak-anak-Mu Tuhan yang saat ini sedang menghadapi masalah, persoalan, tantangan, ujian, cobaan di dalam kehidupannya. Kami berdoa minta anugerah Tuhan turun buat setiap kami Tuhan. Kami minta Tuhan, biarlah Roh Kudus sendiri yang mengurapi, terus menuntun langkah kami, mengajar kami hari lepas hari. Kami berdoa, biarlah Tuhan anak-anak-Mu yang saat ini sedang sakit, kami percaya kuasa Tuhan turun menjamah, memberikan kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah Engkau menjadi kuat, biarlah Engkau menjadi sembuh di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Anak-anak-Mu yang saat ini sedang bergumul dengan tantangan, mungkin hatinya sedang kecewa, hatinya sedang terluka, hatinya saat ini Tuhan mungkin sedang merasa begitu Tuhan, mereka ini dalam keadaan dikecewakan orang. Kami berdoa Tuhan Yesus, Engkau Tuhan yang menjamah, Engkau yang memberikan kekuatan, Engkau yang memberikan penghiburan. Biarlah Tuhan setiap anak-anak-Mu boleh mengalami kekuatan yang baru. Kami juga berdoa saat ini Tuhan,
untuk setiap umat-Mu yang mengalami proses-proses dalam keadaan ekonominya. Kami minta anugerah Tuhan turun, berkati usaha, berkati pekerjaannya, dan kami percaya anak-anak-Mu tidak akan kekurangan satu apapun yang baik. Berkat-berkat dari surga selalu Tuhan curahkan, Tuhan limpahkan, Tuhan pimpin, Tuhan sertai. Apa saja yang dikerjakan dibuat Tuhan menjadi berhasil. Terima kasih Tuhan, terima kasih, kami bersyukur, minta perlindungan-Mu atas setiap kami umat-Mu. Di tengah situasi pandemik ini, Tuhan perlindungan-Mu sempurna atas setiap kami. Kami mau berdoa saat ini juga Tuhan, untuk ibadah yang akan kami mulai pada hari Minggu. Ibadah di gereja ini akan dibuka. Mari Bapak Ibu Saudara kita sama-sama berdoa kepada Tuhan. Kita minta penyertaan Tuhan, minta lawatan Tuhan. Kita minta Tuhan supaya setiap orang-orang yang datang di tempat ini, mereka boleh menjaga kehidupannya Tuhan, mengikuti protokol kesehatan. Kami serahkan di dalam tangan-Mu. Bapa, minta anugerah-Mu ya Tuhan. Biar setiap kerinduan daripada umat-Mu untuk ibadah di rumah Tuhan ini boleh terlaksana dengan baik. Kami berdoa, Roh Kudus kami menyerahkan dalam tangan kasih kuasa-Mu semua pelayan Tuhan, semua jemaat Tuhan yang akan Tuhan kirimkan datang di tempat ini, boleh mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, boleh mengalami lawatan kuasa Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus Engkau yang dipermuliakan. Kami boleh menghargai waktu kesempatan yang Tuhan berikan ini menjadi satu kesempatan yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk kota kami berdoa untuk bangsa kami. Tuhan pimpin, Tuhan jaga, Tuhan berkati. Biarlah dimanapun Tuhan bangsa kami ini, Tuhan saat ini berada, Tuhan umat-umat-Mu berada, Tuhan berkati, Tuhan lawat pribadi lepas pribadi. Kami serahkan para pemimpin bangsa kami, Tuhan yang urapi mereka menjalankan tugas dengan hikmat bijaksana dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Mari Bapak Ibu Saudara kita mau angkat tangan kita semua kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur untuk lawatan-Mu, kami bersyukur untuk hadirat-Mu, kami bersyukur kami boleh ada di rumah Tuhan, kami boleh memuji, kami boleh menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk nafas hidup, terima kasih untuk kesempatan, terima kasih untuk anugerah-Mu. Kami bersyukur kepadamu dan sebentar kami akan pulang, kami tinggalkan tempat ini. Biarlah berkat yang datang daripada Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus turun atas kita semua, menaungi kita semua dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Semua berkat dan kasih karunia Allah dicurahkan buat kita semua umatnya yang mengasihi Dia. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari ucap syukur, katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami melihat kebaikan Tuhan, kami melihat anugerah Tuhan. Kami percaya Tuhan, semua yang terbaik Tuhan sudah karuniakan dalam hidup kami ini, sehingga kami tidak kekurangan satu apapun juga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus semuanya kita diberkati. Mari kita berkata amin. Tuhan memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat malam.